Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini saya bersama teman saya, teman SMA saya dulu. Dia ini dulu di SMA jadi ketua rohis, Masya Allah. Tidak perlu diragukan lagi kesolehannya. Dan setelah lulus juga kerja, terus beliau juga kuliah jurusan dakwah juga nih, Masya Allah, tambah soleh ya. Nah, yang pengen kita bahas adalah beliau ini punya usaha fotokopi, pernah punya usaha fotokopi. Bagaimana ceritanya? Nanti akan kita bahas. Lalu bahasan selanjutnya, beliau ini juga sudah menikah di usia muda. Masya Allah, luar biasa. Nah, bagaimana kisahnya? Nah, ini kita lagi ada di jalur hijau Kosambi bersama teman saya Dimas Dwi Jayanto. Oke Dimas, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Ajuan dong. Allahu Akbar. Nah, jadi balik lagi. Ente kuliah di mana? Al-Hikmah, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hikmah. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hikmah. Di mana tuh? Di daerah Mampang, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka. Mampang, Jakarta Selatan. Oh, jurusan? Komunikasi Penyiaran Islam. Oh, komunikasi penyiaran Islam. Mirip-mirip sama dakwah ya yang tadi saya sebutin. Emang di sana belajar tentang dakwah. Oh, emang belajar tentang dakwah. Ya, dakwah terus tentang kayak apa namanya tuh? Yang tentang TV, penyiaran segala macam. Broadcast gitu. Oke. Sudah selesai kan kuliahnya? Alhamdulillah baru selesai di bulan Desember kemarin wisudanya. Alhamdulillah Untuk, Desember baru selesai ya. Skripsinya sebenarnya udah selesai dari bulan September. Jadi kita nungguin wisuda dulu. Baru kita dipastikan lulus secara 100% kalau udah wisuda. Kalau belum wisuda kan masih ada yang ganjel gitu ibaratnya. Iya. Oke. Nah, bisa diceritain nggak? Jadi gimana ceritanya? Dulu awalnya kenapa milih usaha fotokopian dulu? Awalnya gimana tuh? Jadi gini, milih usaha fotokopian itu sebenarnya secara nggak sengaja gitu. Nggak sengaja. Jadi waktu itu kebetulan ketika saya selesai dari, kebetulan saya pernah kerja di salah satu perusahaan motor terbesar di Indonesia. Masya Allah. Dan motornya itu sering kita gunakan dan hampir 80% itu di pasaran itu penjualan motornya ya, di daerah Sunter. Alhamdulillah setelah selesai bekerja di sana selama 2 tahun, saya kembali melanjutkan kuliah saya sehingga waktu itu masih semester 6 atau semester berapa gitu. Sehingga ketika masih kuliah itu masih ada pikiran gimana caranya masih kuliah tapi bisa menghasilkan uang lagi. Sehingga hasil kerja selama 2 tahun itu kan waktu itu saya tabung, sehingga uang tabungan itu saya manfaatkan buat buka usaha. Sebenarnya nggak ada niat buat buka usaha fotokopi tadinya, justru herbal. Obat-obat herbal gitu. Dan kenapa saya buka usaha fotokopi? Saya awalnya itu terinspirasi dari teman saya yang buka usaha fotokopi di daerah Ciputat, UIN, Syarif Hidayatullah. Jadi saya main seharian di sana. Ternyata dia cerita banyak cerita gitu. Apa sih untungnya jualan ATK, fotokopi segala macam? Ternyata lebih menguntungkan dan lebih menjanjikan ketimbang jualan herbal. Bukan berarti yang jualan herbal itu nggak laku, bukan, tapi kan tergantung kita pemilihan lokasi sebenarnya. Hanya saja kalau ATK itu kan berguna untuk semua jenjang dan semua umur, pasti membutuhkan ATK. Nah waktu itu saya pikirnya betul juga, terlebih kalau herbal itu kan ada masa kadaluarsanya, dan juga yang namanya herbal itu dibutuhkan biasanya kalau nggak orang tua yang udah berumur lah ibaratnya. Tapi anak-anak kan nggak pakai herbal biasanya, hanya herbal tertentu yang memakainya gitu. Nah itu salah satu pertimbangan saya. Berarti jadi habis dari lulus SMA kerja dulu 2 tahun. Iya. Di Sambil perusahaan kuliah itu. sebenarnya kerja Oh itu. sambil kuliah. Ya, Kuliahnya kerjanya pagi sampai sore, kuliahnya setelah pulang kerja. Oh begitu sampai 2 tahun. Iya. 2 tahun itu berarti kuliahnya udah semester 5-6 ya? Iya kurang lebih semester 6. Baru. Sebab saya memulai kerja itu di semester 3. Oh mulai kerjanya di semester 3. Berarti udah kuliah duluan dong berarti? Iya, udah kuliah duluan dapat 2 semester. Kan ketika udah 2 semester itu kita
pasti memiliki rasa gimana ya ketika kuliah itu dibiayain orang tua. Terlebih waktu itu orang tua kan biayain nggak cuma saya, punya kakak satu, kakak juga kuliah dan biayanya juga lebih mahal dari saya, sehingga saya mikir gimana caranya nggak ngerepotin orang tua. Ya udah salah satunya kerja gitu. Dan waktu itu ketika saya dapat kerja, alhamdulillah dapat kerja di tempat yang lumayan berat sih sebenarnya tempatnya itu. Cuman alhamdulillah untuk kafalahnya atau gajinya juga sesuai sama pekerjaan kita. Berarti udah kerja 2 tahun, kuliah udah semester 6. Setelah keluar dari pekerjaan itu langsung memutuskan untuk buka fotokopian tuh. Iya, tadinya nggak ada kepikiran buat kesana, cuman gara-gara ada ke tempat teman lihat di sana gitu, ternyata menjanjikan gitu apa yang dia lakukan ketika buka usaha fotokopi. Terlebih ketika saya melihat ada usaha fotokopi di dekat kampus dan itu ramai sekali. Iya, jadi saya mikir, laku. Ya Allah gimana caranya ini supaya bisa buka fotokopi kayak gini gitu. Alhamdulillah ketika itu Allah ijabah doa saya langsung. Setelah beberapa hari kemudian saya langsung mutusin buat buka usaha fotokopi. Usaha biar ketika masih kuliah udah punya penghasilan juga sendiri ya, walaupun sedikit-sedikit. Nah sekarang kita bahas dulu nih untuk lebih dalamnya lagi ke masalah perusahaan fotokopian ini ya. Jadi menurut Mas Dimas ini, jadi kelebihan kita kalau usaha fotokopian itu apa aja sebenarnya? Kelebihannya ya kalau melakukan usaha fotokopian apa aja? Yang pertama itu barang itu tidak kadaluarsa. Bisa. Beda dengan makanan, dengan herbal, dengan yang lainnya. Kalau fotokopi misalkan hari ini nggak laku, masih ada besok, masih ada lusa, masih ada bulan depan. Yang barang ini nggak bisa kadaluarsa. Tapi ketika kalau makanan atau apa sehari nggak laku aja itu udah bisa basi atau apa. Nah enaknya yang pertama ke situ. Yang kedua itu pangsanya penjualan pasarnya. ini atau pasarnya atau pangsanya itu luas. Entah itu orang yang di sekitar tempat kita usaha atau orang yang lalu lalang, dan juga usianya itu nggak terbatas, bisa dari anak kecil sampai yang sudah tua, karena hampir setiap orang membutuhkan yang namanya fotokopian buat fotokopi KK, KTP dan lain-lain. Iya benar. Adapun yang selanjutnya itu kenapa enaknya yang selanjutnya itu karena keuntungannya juga lumayan. Misalnya contoh nih, saya beli harganya itu misalkan spidol yang kita pakai sehari-hari buat nulis di papan tulis sebagai seorang guru misalkan. Itu kita modal cuma 5.000 atau 6.000, kita jual 10.000. Bisa 2 kali lipat Ya, berarti keuntungannya. kenapa bisa 2 kali lipat? Karena kan kita melihat juga harga buat kita menyewa tempat. Iya. Nah, itu jadi pertimbangan. Ketika tempat semakin mahal, mungkin harganya juga bisa kita naikin. Bukan berarti kita ngambil untungnya banyak, bukan. Tetapi menyesuaikan dengan harga nyewa tempatnya itu. Oke. Sewa tempat. Nah, itu kalau kelebihannya. Kalau kekurangannya dari bisnis fotokopi ini apa tuh kekurangannya? Ya, setiap usaha pasti ada kelebihan dan kekurangan. Dan untuk kekurangan fotokopi ini, kita masih mengandalkan mesin. Jadi yang namanya usaha fotokopi pasti yang namanya manusia nggak bisa bikin nyetak KTP yang kayak fotokopi gitu kayak mesinnya. Nah, kita kayak ngandelin mesin gitu. Nah, kebetulan waktu kemarin saya pakai mesin itu yang sedang, bukan yang besar. Kalau sedang itu dia setiap 20.000 lembar atau 40.000 lembar kopi dia harus ganti, dan sekali ganti itu bisa 350.000 dan udah termasuk sama biaya pasangnya. Jadi misalkan contoh nih, ketika seminggu aja udah nyampe 40.000 kopi dan kertas hasil kopiannya itu udah nggak bagus. Nah berarti harus ganti. Berarti seminggu itu 350.000 keluar kalau pas lagi rame. Berarti setiap minggu itu bisa dikalikan berapa. Tapi itu udah ketutup belum sama hasil dari masuk fotokopinya itu? Nah seandainya kita cuma ngandelin mesin fotokopi buat nutup itu, kemungkinan sih kalau emang banyak yang gagal kita rugi, tapi kalau banyak yang berhasil untung cuman sedikit banget. Nah enaknya di fotokopi itu ya itu kita ketika tadi sebenarnya ini kekurangan, tapi kita bahas lagi kelebihan. Enaknya itu di kayak printer itu untungnya lumayan besar. Kalau di ATK-nya. Jadi ini yang kita bahas itu bisnis fotokopian bukan cuma fotokopinya aja ya dalam tanda kutip. Jadi jual ATK juga, ngeprint juga, yang gitu-gitu juga ya termasuk ya. Betul. Jadi itu kekurangannya ya. Ada lagi kekurangannya? Dan kekurangannya itu kebetulan kan saya jaganya sendiri dari pagi sampai malam. Jadi ya sebenarnya harus butuh teman atau buat sif-sifan buat gantiin. Karena kalau enggak ya lumayan capek. Terlebih kayak ngejilid bukunya. Lumayan capek gitu kalau sendiri. Apalagi dari pagi sampai malam misalnya kita bukanya.
Ya betul, itu juga termasuk ya. Kenapa nggak nyewa karyawan saja? Sebelumnya saya udah pernah membayar orang buat Oh udah pernah. udah pernah membayar orang buat jaga toko, dan kebetulan waktu itu saya juga sambil ngajar di SD, Hmm. namun istri juga sedang kuliah, jadi waktu itu berasa juga kalau bayar orang, sehingga saya memutuskan untuk keluar dari SD dan kembali jaga sendiri di toko itu buat Iya, iya, iya. memaksimalkan pendapatan juga. Jadi belum stabil gitu kali ya. Terlebih Jadi karena kenapa saya belum menyewa membayar Karyawan orang lagi, lagi. karena harga sewa toko lumayan waktu itu, karena di daerah Kosambi juga harga lumayan, sewanya juga. per tahun bisa 15 juta. Oke oke. Nah, kira-kira kalau buat teman-teman yang nonton nih, yang pengen usaha fotokopian juga, kira-kira apa aja sih yang harus mereka siapkan? Nah, untuk teman-teman yang kiranya mau buka usaha terlebih fotokopi, yang pertama itu teman-teman harus yang namanya belajar mengenai barang-barangnya, apa macam-macam barangnya, terus mesinnya, tipe-tipe mesinnya. Karena contoh kalau teman-teman tiba-tiba mau buka usaha fotokopi, terus dapat tawaran mesin misalnya harga 40 juta, ternyata mesinnya itu misalkan tipenya cuman tipe 4570 atau tipe 3500, ya itu berarti teman-teman salah beli tempatnya, itu kemahalan. Karena misalnya contoh tipe segitu harganya cuma 10 juta sampai 15 juta misalkan. Adapun ketika teman-teman beli tipe yang 5000 IR 5000 atau 6000 yang merek Canon, yang memang harganya mahal karena itu kualitasnya juga bagus gitu. Dan itu ganti drumnya bisa panjang, bisa 9 atau 10 tahun. Jadi ganti drum nggak mestinya kayak tadi sebulan sekali itu atau seminggu sekali, karena dia memang panjang. Tapi sekali ganti memang agak mahal, bisa 9 juta drumnya itu. Jadi tadi yang dia omongin itu masalah mesin fotokopinya ya. Drum itu yang tadi ya setiap berapa lembar harus diganti. Nah. Dan yang kedua, boleh saya tambahkan? Boleh, silakan. Nah, yang kedua itu teman-teman harus memastikan ketika mau usaha fotokopi itu tempat atau lokasinya. Jangan sampai teman-teman buka fotokopi tapi lokasinya nggak mendukung, sepi atau apa, nah itu jadi masalah nanti ketika teman-teman buka usaha fotokopi. Karena ketika toko itu sepi, pasti yang jaga itu bosan dan nggak ada semangat buat apa. Yang namanya usaha pasti ada rame atau enggaknya gitu. Sebenarnya salah kalau kita ngomong rame atau enggaknya. Sebenarnya yang namanya usaha ada rame atau sangat rame, bagusnya bahasanya. Nah, gimana caranya supaya rame dan sangat rame? Yaitu pemilihan tempat harus tepat. Misalkan berada dekat sekolah atau dekat pertigaan atau dekat perbatasan antar kampung dan jalan raya misalkan, seperti itu. Jadi lokasi juga benar-benar menentukan ya. Iya. Dalamnya. Ada lagi? Cukup di itu aja. Nah, ini menarik ya. Tadi udah bahas mesin-mesin fotokopi. Sebenarnya kalau pengen buka usaha fotokopi itu untuk mesin fotokopinya sendiri, kira-kira ada rekomendasi nggak? Mesin apa yang harus dibeli, yang digunakan, gitu-gitunya, merek apa? Ada rekomendasi nggak? Untuk teman-teman pemula khususnya yang baru berusaha, Ya, di baru bidang mau nyoba fotokopi atau baru mau nyoba di bidang fotokopi, sebaiknya menggunakan merek mesinnya itu Canon. Karena Canon itu udah teruji kebagusannya. Bukan berarti yang lain nggak bagus, bukan, tapi yang sudah teruji banget di mesin-mesin tiap fotokopi itu Canon. Yang lain juga bagus, cuman yang sudah teruji itu Canon. Adapun Canon yang baru untuk pemula sebaiknya yang kecil, mesin kecil-kecil dulu aja, karena ya buat menyesuaikan budget biasanya. Karena kita yang baru usaha itu terbentur oleh budget. Kalau budgetnya minim kan nggak mungkin mesinnya itu yang bagus banget ya. Makanya tipenya itu Canon, mereknya Canon, tipenya itu bisa tipe 4570 atau 3000 berapa gitu. Kalau 5000 IR 5000 6000 harganya lumayan soalnya. Kalau budgetnya terbatas, kasihan yang mau buka usaha baru. Ya. Kalau untuk ngeprintnya pakai apa tuh? Biasanya saya itu pakai mesinnya Epson. Epsonnya itu yang tintanya di luar, itu lebih bandel mesinnya. Ya. Jadi carinya yang tinta printer yang Epson yang tintanya di luar. Ini di tidak luar. di endorse oleh merek tersebut ya? Iya. Enggak, ini hanya sharing pengalaman. Iya, kemarin hanya saya buka. sharing pengalaman yang Mas Nibas ini sudah lakukan. Betul. Nah, sekarang kita ngomongin yang pasti banyak ditanyakan nih, untuk modalnya terkait bisnis usaha fotokopi ini sendiri kira-kira berapa sih? Nah, kita tanya langsung aja ya. Kalau untuk modal kan rata-rata menyesuaikan budget kalian sih sebenarnya ya. Nah, tapi yang pengen di sini di-sharingkan adalah yang Mas Dimas ini sudah lakukan. Kira-kira modalnya itu kira-kira berapa aja? Masih ingat nggak? Ya, coba. untuk modal sebenarnya teman-teman yang pertama itu harus
terlebih dahulu tahu harga tempat menyewa tokonya. Adapun kalau teman-teman nggak nyewa toko nih, misalnya punya sendiri, itu lebih murah harga buat buka tokonya. Ketika teman-teman udah punya tempat dan nggak perlu nyewa toko, itu teman-teman perlu menyiapkan budget hanya sekitar 30 sampai 35 juta. Udah termasuk mesin dan ATK tapi ATK-nya belum terlalu lengkap memang. Oh, jadi 30 sampai 35 juta itu kalau Nggak nyewa toko. udah nggak nyewa toko. Ya. Nah, itu kasar. Tapi kalau seandainya teman-teman nyewa toko bayar per tahun, misalkan kayak saya kemarin 15 juta, untuk yang baru buka sekitar minimal 50 juta. Masya Allah, 50 juta bro. Ya, jadi kenapa saya Kalau waktu itu nyewa. buka usaha fotokopi dan budgetnya sampai segitu, karena memang saya ngumpulin dari ketika saya bekerja di salah satu perusahaan motor terbesar di Indonesia yang berada di kawasan Sunter. Jadi bisa Ngumpulin dibayangkan selama ya. 2 tahun di sana. Nah, 30 sampai 35 juta ini bisa kita perinci dulu nih. Mulai dari tadi untuk modal ke mesin fotokopinya sendiri yang ente beli itu kisaran berapa harga mesin Untuk fotokopinya? mesin fotokopi sekitar 10 juta. Mesin fotokopi 10 juta. Itu yang speknya gimana? Yang Dapat. sedang lah, yang bahasanya mesin-mesin kecil biasanya. Bukan berarti mesinnya kecil, bukan, tapi kapasitasnya lebih rendah dibanding mesin yang paling berarti tinggi gitu. Kalau di mesin fotokopi itu mesin yang paling kecilnya. Iya, mesin gitu. kecilnya, bukan. Terus 10 juta ya. Itu baru mesinnya dulu. Terus apa lagi? Printernya 2 juta. Printernya 2 juta. Itu udah sekalian sama komputer dan gitu-gitunya. Oh, belum, printernya aja 2 juta. Komputernya sekitar 2 juta juga misalkan. Komputer, CPU, mouse dan gitu-gitunya 2 jutaan juga. Nah, etalasenya kemarin hampir 3 juta. Etalase buat nyimpen ATK-nya, rak-raknya ya. Iya. Itu 3 juta. 3 juta. Sudah 17. Nah, sisanya itu ATK. Sisanya itu buat beli ATK-nya kayak pensil, pulpen dan lain-lainnya ya, yang seperti pada fotokopi umumnya. Nah, karena kenapa ATK itu dianggarin lumayan besar? Karena memang ketika saya belanja ATK 10 juta itu cuma dapat 3 kardus. 3 kardus yang 10 juta 3 kardus. Iya, saya juga kaget. 3 atau 4 kardus kalau nggak salah. Saya juga kaget. Ini yakin 10 juta gitu. Karena bawanya pakai motor waktu itu. Terus kebetulan waktu pertama saya belanja di Ciputat juga, jadi pakai nyewa Grab. Jadi mobilnya cuma satu mobil doang muat gitu. Karena belanjanya emang sedikit, 10 juta itu buat ATK itu. Cuma barangnya ya memang harganya nilainya segitu ketika kita belanja. ATK 10 juta doang. Nah, itu udah termasuk sama tinta printernya, kertas printernya itu udah termasuk. Belum lagi berapa tuh kira-kira print Itu tadi itunya? sekitar 30 sampai 35 juta totalnya. Tapi kalau tinta sama mesin segala macam, kertas segala macam, kalau kita mau lengkapin bisa 500 sampai 1 juta. Oh, berarti nambah lagi jadi untuk tinta kertas itu 100 sampai 1 juta 500 ribu sampai 1 jutaan modalnya itu. Ya, makanya Itu total sebenarnya hampir 30 sampai 35 kali yang saya bilang. Nah, yang tadi itu modal awal itu kayak ATK yang dibeli 10 juta dan tinta kertas itu untuk 1 tahun apa sebulan doang itu? Biasanya kalau kayak tinta itu bulanan. Bulanan. Ya, sebulan atau Oke, jadi yang tadi disebutin itu harga untuk modalnya dulu ya teman-teman. Dan itu belum termasuk sewa tempat tadi. Kalau untuk sewa tempat sendiri itu kan beragam ya, tergantung tempatnya, tergantung di mananya gitu-gitunya ya. Nah, kebetulan di tempatnya Dimas berapa? 15 per tahun. 15 juta per tahun. Ya, Masya jadi Allah. lumayan berasa buat pemula sih yang Berasa banget ya. Nah, jadi yang perlu teman-teman siapin kurang lebih segitu tuh dananya ya, minimal. Nah, selanjutnya ini pengen ngebahas pengeluaran maksudnya untuk per bulannya itu kita harus ngeluarin berapa sih? Kan harus belanja ATK lagi kan setiap bulan kalau habis, terus belanja tinta, kertas. Kira-kira itu sebulannya itu habis berapa lagi sih? Nah, untuk belanja-belanja sebenarnya bulanan tergantung dari kita ini sih, penjualan kita di sebulan itu. Contoh di bulan itu kita bisa mendapatkan omset satu hari misalkan 200.000. Berarti kalau sebulan kan 6 juta. Nah, pengeluarannya itu bisa setengahnya 3 juta. Tergantung banyaknya omset yang kita dapatkan. Omset kotor dalam artian. Jadi kalau di Mas ini tergantung omsetnya dapat berapa, itulah yang dibelanjain. Dan rata-rata setengah dari omset kotornya itu. Setengah dari omset kotor itu untuk dibelanjakan lagi. Untuk pengeluaran bulanannya, maksudnya untuk ngisi lagi itu ya. Kalau kenapa kalau kita nggak belanja setiap itu belanja karena supaya nggak terjadi penumpukan barang dan uang yang kita pegang itu ada itu buat ditabung, nggak semuanya berbentuk barang gitu. Karena kalau berbentuk barang kita nungguin orang beli kan lumayan lama gitu. Itu yang berasa di situ juga kalau seandainya kita menumpuk barang.
Oh jadi mending gitu ya, belanjanya sebulan sekali dibanding habis langsung beli. Iya, maksud saya itu habis gitu. langsung beli. Oh, habis langsung beli aja. Ditotalin maksudnya kira-kira segitu tadi total setengahnya itu. Oh iya. Oke, gitu ya, kurang lebih segitu untuk pengeluarannya. Jadi hampir sama nggak setiap bulannya belanjaan? Beda-beda. Segitu. Oh beda-beda. Nah, biasanya paling ramai itu kalau ada KJP, musimnya KJP. Oh, itu lagi ramai banget. musimnya KJP masuk sekolah gitu Iya, maksudnya. masuk sekolah atau musimnya KJP yang anak-anak ngurus uang KJP, nah itu Iya. ramai. Oh itu rame. Iya. Kalau hari biasa ya biasa gitu. Biasa aja. Ya nggak terlalu ramai seperti yang KJP tadi. Oke, itu untuk bulanannya, pengeluaran bulanannya. Nah, sekarang kita masuk ke pemasukannya nih. Wes. Kira-kira pemasukannya ini rata-rata tadi sehari dapat berapa? Rata-rata 200 atau 300. Berarti sebulan Bisa 6 juta atau bisa sekitar segitu. nah, kurang Tapi lebih itu kotor. 6 Atau 6 juta ya, tapi kotor. Nah, pernah bersihnya itu sampai 5 juta tadi. Pernah bersihnya sampai 5 Bulan ya, per juta. bulan. Kalau rame ya, Iya. kalau lagi musim yang tadi dibilang Dan berarti ya. pernah juga sehari itu 1,3 kalau nggak salah. Sehari 1,3 Ya, itu kotornya. iya. Atau Masya Allah ya. 1,5 lupa. Apa 1,7 kalau nggak salah. Jadi memang kalau usaha atau bisnis tuh enakannya kayak gitu ya. Jadi nggak nentu. Kayak kalau karyawan kan emang udah dipatok segitu ya. Nah kalau usaha memang tergantung ya, tergantung bagaimana pembelinya dan sebagainya yang gitu-gitunya. Berarti kurang lebih pendapatannya segitu tuh. Kalau kita kaliin, wah banyak ya, lumayan. Tapi nggak selamanya itu usaha itu enak juga. Ada Oh, sisi iya. pahitnya juga. Coba Contohnya, diceritain sisi sisi pahitnya. pahitnya itu pernah. ini sih. Ketika Pernah kita gimana? contohnya kita kan nyewa tempat. Mm-mm. Ketika udah mau masanya habis kontrak itu kan kita harus nyiapin uang juga. Mau nggak mau kita harus nabung dari awal. Terus sampai 15 itu kan yang juta, namanya guys. usaha kan gak setiap hari rame juga. Iya. Makanya ya ada nggak enaknya. Cuman enaknya itu bisa ngatur waktu sholat atau waktu ibadah iya ibaratnya. Mau ngaji mau apa bisa. Beda sama yang kerja. Kalau kerja kan khusus dia udah pulang kerja dulu baru bisa kemana-mana. Nah sebenarnya bisa juga yang kerja itu sambil usaha, entah itu online atau apa yang nggak memerlukan tempat gitu. Walaupun ATK atau apa yang dijualnya itu bisa juga. Cuman kan biasanya orang lebih ke toko sih yang itu. Nah ini enaknya lagi kalau punya usaha sendiri atau kita bos dari usaha kita sendiri itu bisa terserah waktunya, waktu kita ya. Apalagi tadi Dimas, Masya Allah, kalau waktunya sholat enak ya, bisa langsung gitu bergegas. Tutup aja dulu tokonya, fotokopiannya gitu ya. Nah kalau ngomongin enaknya tadi bisa dapat 1,3 per hari kotornya tuh. Kalau pahit-pahitnya pernah berapa dapatnya per hari itu? Karena kadang hari Sabtu saya bukanya cuma setengah hari, kadang cuma dapat 30.000 kalau setengah hari. 30.000 sehari. Sabtu, Ya Allah. Kadang malah nggak ada. Iya, nggak ada yang beli gitu. Kalau ya karena tergantung ini sih momen itu makanya sih. Nah, kan tadi dibilang pengeluaran per bulan itu terus sama untuk bayar apa namanya tadi? Tokonya juga, yang nyewa tokonya juga. Kira-kira dalam setahun itu bisa dapat bersihnya berapa sih? Atau sebulan bisa dihitung nggak? Biasanya saya setahun hitungnya. Oh, per tahun, Nah, oke. Jadi per bulan itu ngumpulin baru hitung tahun. Nah untuk tahun lalu kurang lebih sekitar 25. 25 1 tahun. Bersih kan? Jadi Bersih. bisa Mas. buat tabungan. Dan alhamdulillah kemarin di tahun kemarin akhirnya saya pakai buat nikah. Nah, gara-gara 25 baru dia nikah. Nah alasan kenapa saya buka fotokopi juga karena waktu itu saya pengen nikah sebenarnya di tahun 2018, cuman calon istri saya belum siapnya di tahun 2019, makanya saya alihkan kalau nggak salah di tahun 2018 itu buat usaha fotokopi, salah satunya alasannya itu uangnya itu biar bisa diputar, gak dipakai gitu buat Iya. kesana. Ternyata yang tadinya modalnya itu bukan buat fotokopian, buat nikah. Dia belum siap, jadi dibuka fotokopian dulu. Iya. Tapi balik lagi, alhamdulillahnya ya 25. Masya Allah, luar biasa ya. Dapat 25. Berarti Setengah dari modal. kurang lebih 2 tahun itu udah balik modal berarti ya. Ya alhamdulillah. Kurang lebih ya perkiraannya. Berarti di tahun ketiga sudah langsung ini nih panen ya ininya ya. Iya, Ibaratnya gitu ya. harusnya iya, seperti itu.
Masya Allah. Nah, itu buat teman-teman yang pengen usaha fotokopian. Dan kalau pengen nanya-nanya terkait usaha fotokopian, kalian bisa tanya ke orang ini langsung aja ke IG-nya, Instagramnya. Nanti saya cantumin di deskripsi. Silakan DM aja Instagramnya dia. Kalau dia tidak balas komen di YouTube ini ya, nanti saya langsung Kalau bilangin saya dia. nggak balas bukan berarti saya sombong, berarti saya udah tidur. Maksudnya kalau nggak dibalas-balas selama berminggu-minggu, berhari-hari. Oke, itu dia pembahasan tentang fotokopian, usaha atau fotokopian. Oh iya, mungkin dari Dimas pesan-pesan buat teman-teman yang pengen usaha juga, khususnya di fotokopian, ada pesan-pesan khusus nggak dari Oke, ente? buat teman-teman yang ingin berusaha, jangan takut duluan buat usaha nanti keluarnya gede atau modalnya cuma sedikit. Usaha aja dulu, atau yang penting usaha aja dulu, gak usah mikirin kayak gitu, apalagi mikirin rame nggak ya, bakal balik modal nggak ya. Kalau emang niatnya usaha aja dulu. Saya juga dulu niat saya modalnya nekat dan bismillah gitu, alhamdulillah Allah mudahkan gitu. Kalau kita cuman mikir-mikir kayak gitu nggak bakal mulai nanti usahanya. Dan untuk teman-teman yang usaha, bukan berarti nggak bisa kerja juga. Begitupun buat teman-teman yang kerja, bukan berarti nggak bisa usaha juga. Saat ini kan ada yang namanya gadget buat all shop atau apa gitu. Nah itu bisa dimanfaatin juga buat usaha. Jadi nggak perlu teman-teman nyewa tempat sebenarnya. Nah itu aja sih yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Tetap semangat aja kalau mau usaha, jangan terpengaruh orang dulu, gini gitu. Belum dicoba, kalau mau coba dulu. Karena namanya usaha ada jatuh bangun ya pasti. Pasti dong. Mungkin itu aja teman-teman. Dan bergaulnya harus sama pengusaha juga, biar semangatnya itu terjaga tadi. Iya, biasanya itu benar. Biasanya gitu ya. Iya. Karena kalau kita nggak bergaul sama pengusaha, ketika kita ngelihat teman kita yang kerjanya enak misalnya atau Malah apa, kita pengen kerja atau apa, sehingga ya Allah, saya cuma gini doang lagi. Nah itu kayak nggak, nanti ada rasa nggak bersyukurnya gitu sama Allah nanti. Oke, itu dia pembahasan tentang usaha fotokopian. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jika dirasa video ini dapat membantumu, boleh banget kamu share ke semua sosial mediamu. Siapa tahu dapat membantu orang lain juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!